A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kemarin tentang majhul ya. Majhul udah selesai, tapi saya perluas lagi kalau untuk kita bahas al-i'lan masjid. Masya Allah, waalaikumsalam. Bu Siti kemarin tuh ikut nggak sih? Makanya saya agak siangan ini tuh live-nya, padahal mah alasannya bukan itu. Ya Allah. Ya makasih Bu Siti udah hadir. Ini al-i'lan 1 kita udah selesai ya. Kalau misalnya ada pertanyaan tentang al-i'lan 1 monggo silakan. Jadi nggak terbatas di pembahasan majhul aja kayak kemarin. Baik. Saya ulangi lagi tentang yang majhul kemarin. Kita pakai bukunya al-i'lan ya Kak ya. Al-i'lan cara mudah memahami tata bahasa Al-Quran, dan ini untuk pemula banget. Jadi kalau pemula kepengen belajar nahwu shorof pakai metode ini lebih ringkas memang. Tapi dengan keyakinan saya harus menambah lagi pengetahuan lain gitu loh. Iya. Cuman untuk kita mengetahui bahwa ini adalah nahwu shorof mudah, itu untuk pemula itu udah cukup gitu, karena memang di sini juga ada ciri-ciri fi'il madi, ciri-ciri fi'il mudhari. Nah, habis ciri fi'il mudhari kita akan belajar isim ya. Isim kita belajar huruf, dari belajar huruf nanti kita belajar dhamir mutasil, nanti idhofah. PT saya baru sampai ini ya, sampai huruf depan ya. Sekarang kalau mau saya buat PT lagi dhamir mutasi sama idhofah. Baik, kita kembali ke pembahasan kemarin sampai di latihan Al-Baqarah ayat 183. Untuk teman-teman yang baru mengikuti saya, mohon maaf bila ada agak splitter atau apa, beranggapan bahwa saya itu sebagai pengajar, padahal kita mau belajar bareng. Boleh sekarang ini untuk hari ini saya belum menambah materi, tapi untuk mengulang kembali materi di buku Al-i'lan jilid 1. Jadi teman-teman bisa naik untuk bertanya atau untuk memberikan tambahan gitu. Iya, baik. Insyaallah, tabarakallah. Ya. Terima kasih yang sudah hadir, ada 7 orang yang sudah hadir. Terima kasih tetap layarnya Ibu. Terima kasih, barakallahu fikum. Jadi di sini ada contoh yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 kemarin yang kita pas pembahasan majhul ya. Kita ulangi Bu, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berangkat lagi bentuk fasib, membahas bentuk fasib yaitu majhul. Di dalam fi'il madi itu kalau kataba ini bentuk biasa, tapi kalau misalnya dia itu dalam bentuk majhul, fi'il madi majhul, domah awalnya kasro ain fi'ilnya, ainnya ini yang kutiba kan, ini kaf itu fa'ain, fa fi'il, taknya itu ain fi'il, kemudian baknya ini sebagai lam fi'il. Maka yang dikasrokan adalah ain fi'ilnya gitu. Baik. Kataba menjadi kutiba. Kataba telah menulis. Kataba telah menulis. Kutiba telah ditulis. Sekarang fi'il mudhari. Di dalam fi'il mudhari, domah awalnya fathah ain fi'ilnya. Seperti di sini disebutkan, yaktubu sedang menulis, yuktabu sedang ditulis. Bahkan kalau misal kita mengenal di pemahaman sebelumnya itu ada domah awalnya dan fathah di sebelum akhirnya, begitu, karena kan ada istaghfaro, yakstaghfiru gitu kan. Kemudian kalau misalnya di dalam bentuk di dalam bentuk majhulnya itu gimana Kak?
Ntar kita lihat. Itu berarti di ini ya. Ya. Kita lihat sorobnya. Di sini ada sorobnya nih. Kita lihat sorobnya. Terima kasih Ibu yang sudah tetap layar. Masih Bu Siti, Masya Allah. Ini adalah kita belajar logo jari ya. Kemudian ini yang mujarot. Kalau yang mujarot kan fi'il madinya kan gampang, fa'ala jadi fu'ila gitu kan. Lanjut yang majid. Nah, majid ya kayak gini nih yang saya tanya. Terima kasih yang sudah check out. Ifta'ala yabta'ilu kan ini ya kan, yabta'ilu istagfaro ini mah banyak berarti ya, bukan istag. Ada sinnya berarti majid 3 ya, ini majid 3. Istagfaro yastagfiru, istaf'ala yastaf'ilu. Kalau menjadi madi ini istagfaro, kalau menjadi mudhore ke wajarnya yang yastagfilu menjadi yastagfiru kan. Kemudian sekarang kita menjadi kita tulis aja ya. Kita tulis aja biar tidak nanti kalau ada yang tanya bukunya ini bisa di kan lewat bawanya admin Ustadz Sugi ya. Yang di sini ada beberapa kitab yang saya sudah selipkan di situ, beberapa kitab yang mungkin teman-teman butuh, boleh kan. Silakan lihat istagfaro ya kan ya, istagfaro ini madi, fi'il madi. Kalau dibuat majulnya gimana Kak? Kalau dibuat majulnya gimana? Duma awaluhu wa futiha qabla akhiruhu. Iya. Gitu. Gimana jadinya? Istighfar. Berarti ayo Kak, yang istighfaro, ini yang istighfaro menjadi majul gimana? Ini dimajulkan. Coba jadi gimana? Kayak tadi berarti kataba telah menulis, kemudian kutiba telah ditulis. Istighfaro, mangga silakan, saya tunggu loh Kak. Istighfaro di sininya menjadi ya. Masya Allah, ini masyarakat. Istighfaro menjadi apa Kak? Kalau misalnya menjadi ustugfiro. Ustugfiro. Kak Fikri ustugfiro. Ustugfiro. Yang lainnya. Apa betul ustugfiro? Istighfaro jadi ustugfiro. Istighfir fi'il madi Kak. Ini fi'il majul. Fi'il madi majul Kak. Ya. Kak Febri istighfir. Istighfir. Silakan. Sambil belajar saya juga lupa ingat, udah lupa. Oh enggak, silakan.
Istighfaro menjadi apa? Ini fi'il majid 3. Fi'il madi majid 3. Sok, ayo silakan. Dia ada yang mau naik ke atas? Monggo. Berarti kita fi'il madi di dalam sambil dibuka ke kitab-kitab nahwu yang jenengan sudah ini. Kita agak keluar dari ini, dari apa? Ya, keluar dari metode aliran sebentar. Nah, kita lihat di sorotnya. Ini lagi ngapain ya? Ini lagi tentang ini Kak. Baik. Cerita tentang majhul Kak. Iya, majhulnya. Nah, ini kan fi'il madi 3 ya. Ya. Iya. Kita nggak pakai al-miftah Kak, pakai ini ya, pakai apa di apa namanya itu metode al-ilan. Nggak apa-apa kalau udah ada di al-miftah. Istighfaro ini kan mazhulnya apa gitu. Ini fi'il madi biasa kan istighfaro. Berarti telah minta ampun gitu. Telah minta ampun. Sekarang kalau misalnya telah diampuni itu bagaimana gitu, mazhul gitu loh Kak. Istighfaro menjadi apa gitu. Kalau mazhulnya. Mangga silakan. Ya, boleh pakai kitab yang lainnya. Jenengan Ustugfiro ya? Kak Peri. Ustugfiro. Ya, Kak Peri. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Muhammad Wajib. Monggo Kak. Kita ini kan. Karena ini agak sulit mungkin ya. Cuman ya enggak apa-apa. Biar saya juga ngingetin, soalnya dulu istighfar, terus ada yang Azukayana biarin Pak. Waalaikumsalam Ustaz Izam. Ayo Ustaz Izam langsung di ini kan. Ini ada mazhulnya di fi'il madi majid 3. Majid 3. Ini istighfaro, kemudian kalau mazhulnya bagaimana? Tak tebelin. Ayo. Istighfar. Duma awalu wa kusira maqabla. Iya betul. Ininya sudah tepat. Sekarang kalau diterapkan di sini bagaimana Kak Asim? Ustugfiro. Doma sebentar ya, yang ini Kak. Doma awalu wa kusira maqabla akhirihi. Ya. Berarti ustugfiro. Tadi ada yang jawab istighfir. Kalau istighfir bukan ya Kak ya. Dibaca doma. Oh ya. Ada pertanyaan tuh Kak Fikri. Apa majid 3 taknya juga dibaca doma? Monggo Kak Asim. Saya host ya, bukan itu, bukan. Tadi Kak Fikri juga jawabnya Ustugfiro ya? Bukan. Apa majid 3 taknya juga dibaca doma? Berarti kan Ustagfiro gitu maksudnya. Oh itu apa majid 3? Itu bukan, kenapa cabutnya apa? Bukan pertanyaan, itu jawaban. Oh ya baik. Astagfir. Ustagfir. Baik Kak Fitri. Makasih.
Viro gitu ya majulnya ya. Baik, tak tebelin soalnya kalau nggak ditebelin nggak kelihatan. Baik, ini majulnya begini Kak. Jadi sebelum akhir itu di kasroh. Yang pertama di domah. Sebelum akhir di kasroh gitu Kak. Gitu. Ya, ustugfiro. Jadi istaghfaro ini fi'il madi. Maji 3 menjadi ustugfiro. Baik. Sekarang kita lanjutkan di pertanyaan. Ya. Gak apa-apa, ini saya selang-seling aja. Sekarang di kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik. Nah. Kita lanjut ke sini. Kita geser ke sini. Kama kutiba. Kama kutiba. Kakak bisa lihat? Tadi udah ya, maksudnya gimana? Kama kutiba. Oke. Kama kutiba. Kaknya ini apa, Kak? Huruf apa? Maknya ini huruf apa? Kutiba huruf apa? Ibu Siti Juleha yang pernah kemarin deh. Oke Kakak, barangkali nih belum tahu tentang metode alilan. Metode alilan itu untuk nahu pemula. Jadi saya hanya untuk orang-orang yang belum paham tentang nahu gitu loh Kak. Kita belajar bareng. Saya belajar bareng dengan teman-teman. Kenapa? Karena saya memang bukan ustazah. Saya tuh pernah pelatihan di alilan 3, alilan 1, alilan 2 dan alilan 3 belum. Alilan 1 dan alilan 2 gitu. Nah, ini sedang belajar alilan 1. Baik, kemudian di dalam alilan 1 itu penulis mengajak kita untuk mempelajari tata cara mudah memahami tata bahasa Al-Qur'an. Tata bahasa Al-Qur'an itu nahunya ya. Karena nahu itu diciptakan untuk mempelajari Al-Qur'an. Gitu. Jadi bukan Quran nahu dulu baru Quran gitu, tapi Quran dulu baru nahu. Baik. Nanti kita di sini akan belajar tentang bagaimana kita mempelajari nahu sorof secara mudah gitu. Masya Allah. Mama udah jam sarapan ini jam 8 jam sarapan. Tadi itu jam datang. Jadi asik kepada kulkas. Soto tak? Masya Allah turun. Ini ada tuh. Soto tak? Iya. Sarapan. Makasih Tante. Nah, jangan sarapan. Iya, turun Tante. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Ada yang nganterin sarapan. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, nanti di dalam metode aliran itu ada contoh-contoh yang menunjukkan pembahasan dari bahasan yang sedang diajukan itu pakainya ayat Quran semua gitu. Iya, karena memang kita sedang mempelajari cara mudah untuk belajar Al-Quran. Dan kita di sini tuh ada di etalase 1 ya, ntar tak sematkan di sini, sematkan dulu. Ada mushaf i'rab ya Kak. Mushaf i'rab di etalase yang di Nah, ini yang saya sematkan itu adalah mushaf al-i'rab yang A5 ya. 5 itu kecil Kak. Kalau yang A4 besar. Nah, ukurannya segini ya. 14 kali 20. Kalau yang besar itu 21 kali 30 kalau nggak salah ya. Nih di dalam kita lihat ya.
Masya Allah. Sugeng Riyadi Ustaz Joko, barakallahu fikum. Nggih sami-sami mohon maaf lahir batin. Ngapunten sing kata, saya sudah banyak merepotkan panjenengan, sudah menitipkan anak-anak di sana. Belajar nahwu sorob sama Ustaz Joko nih. Teman-teman silakan di follow. Beliau ini katanya orang itu sebagai Imam Sibawihnya Indonesia karena sudah mengarang kitab banyak sekali tentang nahwu sorob. Masya Allah. Beliau juga punya pondok Darun Nuhat khusus fi ilmi nahwi sorfi di Lamongan ya, di Lamongan. Dari kalau naik kereta api kita turun di Bubat tidak dekat ya, atau di Lamongannya boleh, atau pakai naik pribadi lewat jalur pantai utara terus apa tadi situ tuh namanya itu apa sih Pak yang di dekatnya Ustadz Joko tuh apa namanya, Sunan Derajat ya, di situ dekat petilasan Sunan Derajat itu agak kemana, ke selatan ya, iya ke selatan lagi ya, dari Tuban lupa Ustad. Ya udah. Anak nanya jawab, boleh Kak, tapi saya nggak bisa punya grup karena mungkin terlalu ini. Kakak kalau mau naik boleh. Ini saya di hari Senin sama Sabtu itu suka tanya jawab di Komal gitu. Kalau di ini kan memang nggak begitu ya. Sebentar saya tak jualan dulu. Di sini tuh ada pembagian i'rabnya, ada di halaman PII ya. Terus habis itu bentar. Aduh. Iya, Masya Allah. Cucu aku udah ini lagi main di sini. 183 ya Kak, bisa dilihat. Nah di sini 183. Kalau di dalam kitab i'rab ini, mushaf i'rab ini kita sudah ada disebutkan di sininya Kak, di bawahnya itu tuh kan. Saya zoom. Nah ini dari sini ya, kita lihat. Ya itu huruf. Ayyuha itu munada, terus haknya itu juga huruf. Iya. Ya ayyuha. Di sini aladina ini badal. Terus amanu ini dhamir mutasilnya mana ya? Oh belum ada, berarti aladina ini si mausul sebagai badal kalau di sini. Amanu ini fi'il madi, kemudian di sini ada fa'ilnya. Fa'il, tulisannya fa'il kan. Nah, terus habis itu kutiba. Nah, ini kutiba tuh adalah kutiba ini fi'il madi yang apa? Terima kasih Kak yang sudah check out. Kutiba ini fi'il madi yang majhul. Makanya diwajibkan, artinya diwajibkan. Di sini cuma tulisannya fi'il madi aja, tapi sudah membantu itu tuh untuk pemula. Ya, nanti kan kama kutiba alaikum dulu, ala itu huruf jar kita sudah belajar ya. Kumnya ini sebagai majrur, kum domir mutasil sebagai majrur kalau dalam metode alilan ya. Asyamu, nah ini naibul fa'ilnya. Naibul fa'il dari mana? Kutiba gitu Kak, dirofakkan dengan domah. Ka ini huruf, ma juga huruf. Ternyata kaknya ini huruf jar, maknya ini huruf masdariyah. Ma kutiba, ini berarti kan kutibanya juga fi'il madi diwajibkan. Nanti kita belajar nih sekarang. Kama kutiba itu bagaimana menjelaskannya gitu. Karena ini kan ada ka ini huruf jar. Ka ini huruf jar, terus maknya ini huruf masdariyah. Jadi ada 2 huruf yang tentu saja tugasnya masing-masing berbeda gitu. Baik. Aladina, ala itu huruf jar, aladina isi mausul sebagai majrur.
Nah, itu kan ya, ini saya sedikit-sedikit mengenalkan metode al-ilahnya di sini. Lihat satu. Min qoblikun min itu huruf jar. Qobli itu majrur ya. Zorob kan ini zorob. Kalau abis zorob itu mesti mudhof ilaih, Kak. Diingatkan itu. Seperti kemarin, pelajaran kemarin itu sekalian aja ya, tak ini kan kabeh. Alalladzina ala huruf jar, alladzina majrur yang dijerkan dengan bukan begitu. Alladzina itu adalah maaf. Alladzina itu adalah isi mausul. Isi mausul sebagai majrur. Nah, karena ini alladzina adalah isi mausul, maka dibutuhkan apa? Ya sayang. Oh boleh. Memang dia ada balonnya. Oh yang satunya yang pasti penuh itu loh nak. Sama aja disari. Ngeracu. Masya Allah. Alalladzina ala huruf jar, alladzina majrur yang di alladzina isi mausul sebagai majrur, maaf. Min qablikum. Min itu huruf jar, qabli zorob sebagai majrur, bahwa mudhof kum dhamir muttasil sebagai mudhof ilaih. Oke. Alladzina ini butuh dua, yaitu silah dan aid. Silahnya mana? Min qablikum. Di sini kelihatan ya. Min qabli ini muta'alliq ke mana? Kemana coba? Kemarin diungkapin waktu pembahasan min qablikum. Ada yang tersembunyi ternyata, Kak. Ada yang tersembunyi. Nah, di sini sebenarnya ada fiil ya, kanu atau istaqoru gitu. Kalau zer majur atau zorob itu harus muta'alik gitu. Cari muta'aliknya mana gitu. Ternyata muta'aliknya tersembunyi gitu. Di sini ada kanu atau istaqoru. Kanu dan istaqoru itu satu aja ya dipakainya. Itu tuh ada di dalamnya domir mustatirnya. Nah, domir mustatirnya itu hum yang kembalinya ke alladzina. Kemarin kita tuh saya mengajak teman-teman koma lagi untuk membahas tentang alalladzina min qablikum. Kenapa? Karena saya merasa berdosa gitu. Sebelumnya saya alladzina itu aidnya mana? Aidnya ternyata di kata saya bilang kum, padahal bukan kum. Terserah dirasa-rasa kok kayaknya aneh ya. Kok kembalinya ke kum? Soalnya kita kan lihat di ini artinya aja. Alladzina atas orang-orang yang min qablikum dari sebelum kalian. Ini beda lagi gitu loh. Beda banget gitu. Salah berarti ya. Terus sayanya kemarin kita dibahas yang ternyata di sini ada yang muta'alaknya tersembunyi gitu. Yang dihapus gitu kok, hapus ya. Yang dihapus bukan tersembunyi, dihapus. Kita ambil aja kanu. Kanu berarti ada mereka. Kan berarti hum mereka baliknya ke alladzina. Cocok betul. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam pangersa. Masya Allah. Sudah mudiknya selesai. Orang lainnya baru mudik. Oke. Karena dia ada ayat Latina ya tiba alaikum min qablikum. Terus habis itu la'allakum tattaqun. La'alla itu kan temannya Ina ya. La'allakum tattaqun temannya Ina. Kemudian kumnya ini adalah isim dari la'ala. Tatakuna, sebentar agak kurang bagus ya. Oke. Tatakuna ini adalah fi'il mudhari yang rofa dengan fa'ilnya antum. Tatakuna sebagai dari khobar la'ala. Enggak disebutin kan? Makanya di sini. Dengan kita punya mushaf i'rab sebenarnya sudah terbantu. Tapi dengan mushaf i'rab itu kita akan lebih banyak belajar lagi, harus belajar lagi gitu. Gitu terusnya Ustaz Joko itu.
ada mubtadanya kok nggak ada khobarnya gitu. Jadi kita harus ini sendiri ya. Baik, kita coba bahas yang kama. Mana tadi? Allah. Ya, baik ya Bu ya. Nanti kita lihat ya, belajar yang kama. Kama kutiba. Ini siapa tadi yang masih ada di sini, silakan mau komal. Kak Genusa, Ibu Siti, Bu Yeti masuk ya Bu ya. Kak Malia. Kalau saya sematkan barang dagangan saya biasanya itu nggak di apanya, cuma sedikit. Silakan Bapak Ibu, Insya Allah. Assalamualaikum Bu Yeti, sehat Ibu? Yeti, kedengaran suara saya Bu? Waalaikumsalam. Bu, itu di open mic, Ibu udah kedengaran. Ibu tinggal ini aja, tinggal voice aja, tinggal ngomong aja. Nanti kedengaran sama semuanya kok. Iya, nggak usah ngetik. Saya sudah ngajak di atas ke diskusi. Nanti kita diskusi yang kama kutiba. Jadi mana ya? Nah, itu ada suara ini juga kedengaran Bu Yeti, ada suara ayam. Assalamualaikum Teh, siap. Izin Ya, nyimak ya. ya alhamdulillah. Ibu sehat semuanya? Insya Allah, alhamdulillah. Ya, ya kita belajar sini. Udah di majsul Ibu, sekarang kita belajar majsul. Kemudian kita pakai yang ayat tadi, kutiba alaikumusiyam, kama sudah selesai ya puasanya, tapi kita masih bisa ini. Kita bahas di sini sambil menunggu yang lain. Kak Malia naik aja Kak, mumpung gak ada orang. Saya udah undang loh Kak sama Kak Bu Siti, mangga Bu, jangan takut, di sini nggak akan diapa-apain loh. Ya, Ibu Siti itu dari Kalimantan, ya dari Kalimantan apa Sulawesi Kalimantan ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini Bu, kita sudah biasa buka di ini kan ya. Nah, di sini diklik dulu. Terus baru nanti kita ini nanti ada i'robnya. Tuh Bu Yati, kita udah belajar ini belum? Ya. Ini yang nih. Belum ya? Ya baik. Ini yang 183. Nah, 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Ya, ini diklik dulu, nanti ada global terus baru dilihat di situ. Nah, di sini kelihatan. Ya ayyuhalladzina, aplikasi Kak Genusa udah suruh naik loh Kak. Ini namanya aplikasi. Nah, aplikasinya sebentar Kak. Ini aplikasinya itu ada di ya oke. Di ini nih, ada di Play Store itu Quran for Android Kak. Burem ya. Nah, tandanya ini Kak, ya Kak Genusa. Terus habis itu sudah di ini kan, Oke, baik. Dikira kakak nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah di download, habis di download nanti kita klik salah satu ayat yang kita maksud. Ini misalnya ayatnya ini ayat 183, nanti ada muncul globe nih Kak. Nah, diklik ya. Terus habis itu nanti kita akan ada terjemahan. Jika belum ada terjemahannya, kakak klik
Terus unduh i'rab Quran. Jadi kita belajar i'rab kan? Iya. Belajar nahwu sorob kan? Sekalian i'rabnya gitu. Nah, nanti ini diunduh dulu i'rab Quran, markas tafsir. Kenapa diunduh yang itu? Karena di dalam pembacaannya ada syakalnya atau harokatnya gini kan, amanu fi'lun madin mabniun gitu loh Kak Genusa. Jadi kita gampang ya, dah tuh ya ayyuhalladzina kayak tadi tuh saya kalau ngajak bareng belajar i'rab itu pakai mushaf i'rab, terus kemudian pakai aplikasi Quran for Android. Di situ ada namanya Quran ya, i'rab Quran markas tafsir. Nah, di sini kita bisa melihat i'rabnya seperti apa gitu. Nah, gitu. Nah, kan? Kayak kemarin kutiba alaikumul syiamu kama kutiba. Nah, di sini sekarang kita mau bahas kama kutiba. Ada kaf itu sebagai kafu harfu jarin. Mabniun ala fathi. Wama, nah ini maknya itu harfu masdarin. Nah, ini berarti hurufnya itu harfu masdariun. Sebentar tulisannya. Iya, harfu masdariun. Huruf masdar mabniun yang tetap ala sukuni atas sukun. Kutiba fi'lun madi mabniun 5 lam yusamma fa'iluhu, berarti kan fi'il majhul. Fi'il madi mazhul ya kan? Kalau disebutkan 5 lam yusamma fa'iluhu. Mabniun yang tetap alal fathi wa naibul fa'il. Naibul fa'ilnya apa nih? Domir yang tersembunyi. Domir mustatirun, domir yang tersembunyi, takdiruhu dengan takdirnya huwa. Wal masdaru, dan masdar mu'awal. Masdar mu'awal itu apa? Masdar bentukan. Ma kutiba itu fi mahali jarin bil kafi, di dalam kedudukan jar dengan kaf. Wasibeh jumlah fi mahali nasbin, dan sibeh jumlahnya dalam posisi nasab. Naibul anil maf'ulul mutlak. Masya Allah. Naib sebagai pengganti dari maf'ul mutlak. Oke, kita coba dibahas. Lihat, kita itu kan belajar di dalam Mutasor Zidan baru sampai pembagian fiil ya, Bu. Ya kan, Bu? Nah, sekarang di dalam metode alilan itu yang terakhir nih cerita tentang majhul. Nah, kemarin kita sudah cerita tentang alalladzina min qablikum. Alalladzina atas orang-orang yang min qablikum dari sebelum kalian. Ala ini huruf jar, alladina isi mausul sebagai majrur. Min qablikum. Bu Ana, assalamualaikum. Mbak Ana, ini ada Bu Yeti, Mbak. Min qablikum, ya. Iya. Alladzina isi mausul sebagai majrur. Karena ini kan ada ketemu ala di sini. Iya, Masya Allah. Terima kasih Mbak Ana. Min ini sebagai huruf jar, qabli itu zorob, kum domir wahwa mudof, kum domir mutasil sebagai mudof ilaih. Salam katanya Bu Yeti. Iya, Bu Yeti saya ajak. Oh, silakan. Saya turunin, Bu. Saya turunin, boleh. Nih kalau di silakan, Bu. Sudah saya turunin. Barangkali ada yang mau masuk, silakan. Ini kan cerita. Kemarin kita cerita inilah Mbak Ana yang alalladzina min qablikum. Ala huruf jar, alladzina majrur, alladzina isi mausul sebagai majrur gitu. Karena isi mausul ini tugasnya untuk menyempurnakan kalimat. Ketika ada ala, maka isi mausulnya ini sebagai majrur. Nah, ini cerita aidnya yang kemarin itu min qablikum. Aidnya bukan di situ, Kak. Bentar ya. Saya ulangi yang kemarin, Mbak Ana, belum lihat ya. Ya. Alanya itu alalladzina, ala ini huruf jar. Alladzina isi mausul. Maaf, Mbak.
udah belepotan karena kemarin kita sudah bahas. Terus di sini titik-titik saya sengaja titik-titik itu. Min qablikum, min huruf jer, qabli zorob, wa huwa mudhof, kum domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Artinya alaladina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Nur Hayati? Alaladina atas orang-orang, mereka orang-orang banyak, min qablikum dari sebelum kalian. Nah, sekarang yang dicari silahnya mana Mbak Ana? Silahnya mana? Kalau ada isi mausul maka harus ada silah. Silahnya mana? Alhamdulillah baik, Masya Allah. Salam buat keluarga Ustazah. Ya, min qablikum ini sebagai silah. Nih kemarin tuh Mbak Ana kan tanya apa kalau dari min, ya dari min sampai ke ini. Baik, betul Mbak Ana. Sekarang ditanyakan silahnya mana gitu. Nah, silahnya itu ternyata dari apa? Kemarin tuh ya dari kan min qablikum, sebentar Mbak, min qablikum atau bentuk jar majrur ini kan bentuk dorob ya. Dorob itu butuhnya muta'alik, butuhnya itu yang digantungkan kemana gitu. Min qablikum tuh muta'alaknya itu tersembunyi gitu, dibuang gitu loh Mbak, hilang, dibuang. Nah, dibuangnya di mana? Di sini, yaitu adanya kanu atau istakoru gini. Kita ambil satu aja, yaitu kanu. Jadi gini asalnya, alaladina kanu min qablikum gitu loh Mbak Ana. Ya. Siapa yang jatuh? Alalladzina kanu min qablikum. Jadi aidnya gak kelihatan, betul. Aidnya gak kelihatan. Nah, kalau kita munculkan di sini ada kanu Mbak Nak. Ya. Alalladzina kanu min qablikum. Alalladzina atas orang-orang yang kanu ada mereka. Nah, di sini ada domir apa? Hum. Nah, domir hum ini kembalinya ke aladina gitu. Ya. Jadi atas mereka orang banyak yang mana mereka ada min qablikum dari sebelum kalian. Nah, gitu. Jadi kalau ada jar majrur ini atau zorob, ini ada zorob kan Mbak Ana, ini zorob kan. Atau jar majrur maka dia butuh muta'alaknya gitu. Biasanya di dalamnya itu, dalam silah atau naat atau khobar atau hal itu muta'alaknya itu dibuang, ininya tuh nggak ada Mbak, nggak ada. Jadi di dalam ayat ketemunya kutiba alaikumusiyam alalladzina min qablikum. Iya, alalladzina min qablikum. Padahal di sini ada kanu min qablikum. Ya, itu seperti aidnya yang dibuang. Tapi aidnya ada tersimpan di muta'alak yang dibuang ini, kanu gitu loh Mbak. Emang cuma dua, kanu sama istakoru gitu. Ya biasanya cuma itu. Gitu ya Pak Izam. Pak Izam hadir di sini. Nah, kemarin dijelaskan sama Ustadz Heskil. Ya. Gitu Mbak. Sekarang kita belajarnya di yang sekarang bahas yang kama kutiba. Kama kutiba tadi sudah ada di situ. Masya Allah, Ustaz Heskil, alhamdulillah orangnya datang. Ustaz, kita lagi bahas tentang kama kutiba. Kemarin yang penjelasan alaladina kanu min qablikum kan sudah ya. Sekarang yang sebelumnya kama kutiba. Karena saya melihat ini K ini huruf apa Mbak Nak? Mbak, huruf apa Mbak? Huruf jer. Kemudian maknya ini huruf masdariyah.
Jenengan salah mboten saat nek selo tak naikkan. Kalau orang orang kantor kan mau ini. Pak, saya butuh teman, bentar. Oke. Bu Siti tadi suruh naik nggak mau? Kak Rosman. Pak ini kok nggak ada ya? Pak Izam tadi sudah ada tapi hilang lagi. Pak Izam mana Pak Izam? Kok nggak hadir? Sambil wirawiri, baik. Baik Bu Ana, nggak usah ya. Kama. Oh, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf minjem ini waktunya sedikit. Minjem Minjem waktunya. terus Kayak balikin. mana lo? Saya nggak punya waktu berarti. Habis minjem. Ini kok saya kemarin tuh pas bahas ini ya kama kutiba itu agak riweuh ya. Ka itu kan huruf jer, ma huruf masdariyah. Makutiba ini sebagai isim majrur ya. Apa? Ditakwil sebagai isim majrur. Ya, makutibanya. Kenapa Kak? Kenapa Ustaz? Makutibanya. Iya, makutibanya. Sebentar. Tak iniin dulu nanti jenengan protes ya kalau misalnya saya salah. Ka huruf jer, ma huruf masdariyah, kutiba ini fiil madi majul ya kan? Fiil madi. Jadi silah. Situ. Fiil madi majul. Fiil madi majul terus naibul fa'ilnya huwa. Nggih. Naibul fa'ilnya di sini huwa. Nah, ini tuh ruwet. Yang ini kutibanya sebagai silah, nggih. Gini loh, Silah Bun. ya kan? Ya, Kalau kalau huruf apa masdar- namanya? Manya itu kan huruf masdariyah. Nah, huruf berarti masdariyah, ini silah masdariyah. itu setelahnya itu adalah silah dari ma masdariyah itu, karena ma masdariyah itu adalah huruf mausul. Iya. Terus makutiba itu wama ba'daha fi ta'wilil masdar. Ma dan lafadz setelahnya ditakwil masdar. Bener-bener yang disebut masdar muawal tehnya. Makutiba ini ditakwil sebagai apa sih tadi? Ditakwil masdar. Oh, ditakwil masdar. Ma-nya kan masdariyah, berarti ma itu masuk pada lafadz yang mana sama-sama ma dan yang dimasukinya ditakwil masdar. Itu kan sama seperti an, Bun. An ma'ama dakhalat alaihi fi ta'wilil masdar kan gitu. Oke, ditakwil masdar karena di sini ada kaknya itu sebagai huruf jer, maka ini ditakwil masdar. Berarti makutiba itu adalah majrur. Makutiba itu adalah majrur gitu nggih? Nggih. Iya. Sebentar, yang jadi pertanyaan itu kalau ma itu huruf masdariyah, kalau an juga huruf masdari. Kalau an masuknya ke fi'il mudhari aja tah? Apa? An. An. An masdariyah. Enggak. An itu enggak harus ke fi'il mudhari saja. An itu bisa ke fi'il madhi. Ajibtu an qoma Zaidun misalkan. Bisa. Gimana Ustaz? Ajibtu an qoma. Jadi kan an itu kan amil nasib kan, amil yang menasabkan. Nah, dari amil nasib yang ke-10 itu semuanya itu khusus masuk ke fi'il mudhari kecuali an. An itu bisa masuk ke fi'il madhi. An itu bisa ke fi'il madhi? Bisa. Ajibtu an qoma. Sawaun kana itu kan sawaun an
kana. Bisa. Oh, jadi bukan fi'il mudhari aja. Enggak. Kalau diambil nasib, an itu bisa fi'il madhi, fi'il mudhari. Sedangkan saudaranya an itu hanya fi'il mudhari. Oh, yang saudaranya an hanya fi'il mudhari. Saudaranya an siapa aja, Mbak? Iya an, lan, idan, kailam, juhud, hatta, jawabil fa, awawu itu loh. Oh, Kan ambil nasib itu kan ada 10 bun, itu saudaranya an. ambil nama si iya di saudaranya an. Oke, baik. Berarti kan K ini huruf jer. Ketika ketemu sama makutibanya ini sebagai majrur. Ditakwil masdar kan? Ditakwil masdar sebagai isim yang jer. Berarti majrur kan? Majrur karena adanya kaf. Iya, Ustaz. Iya dong, Nah, majrur bil kaf. karena saya tuh dulu mikirnya tuh kalau huruf masdaria itu manteng janget, pokoknya ketemunya pasti sama fi'il mudhari gitu loh. Ini kok fi'il madi gitu, belum tahu ternyata. Dan di lafat dan di ayat ini sebenarnya dalam i'rab itu bisa dua gitu loh bun. Kedudukannya ma ini Ma bisa ini jadikan masdariyah, bisa dijadikan mausulah. oh Isim mausul maksudnya ya. Bisa dijadikan berarti kama seperti puasa, kutiba yang diwajibkan puasa tersebut gitu bisa. Jadi ayatnya kembali ke ma. aidnya kembali ke ma. Kalau kama kutiba manya masdariyah berarti kutiba itu huanya kembali ke puasa, ke siam. Kalau masdaria kan nggak butuh aid, Ustaz. Iya, maksudnya domir huanya itu loh. Kalau kama kutiba sebagaimana yang telah difardukan, diwajibkan, apa yang difardukan? Ini fa'ilnya kembali ke siam. Iya. Kutiba alaikumus siam gitu. Itu sebagai Sedangkan masdari. kalau manya menjadi mausulah, isim mausul berarti kutibanya ini apa namanya? Fa'ilnya kembali ke ma. Karena jadi aid. Bedanya di situ. Untuk isi mausul kalau yang masdaria itu berarti ininya kembali Fa'ilnya ke siam. fa'ilnya ke siam. Jadi kama kutiba sebagaimana puasa yang telah difardukan, yang telah diwajibkan. Kayaknya cocok yang masdaria ya. Ya cocok semua dalam sejarah nahwu cocok semua. Ora maksudnya lebih mendekati Atau gitu. kama kutiba, kama sebagaimana puasa, kutiba yang telah difardukan gitu. Oh, Sama saja. iya. Oh ya Allah. Jelimet. Berarti yang kama itmanya ini bisa jadi masdariyah, bisa jadi isim mausul. Bisa. Ya. Makutiba ini ditakwil masdar atau masdar muawwal sebagai majrur dari ka. Yap, itu kalau manya masdariyah. Kalau masdariyah. Kalau Kalau misalnya manya isim mausul ya manya saja yang majrur. maknya berarti ka huruf jer, ma isi mausul sebagai majrur. Majrur ya. Kutiba jadi sila aid. Silahnya kutiba sebagai silah mausul dan kutiba di sini ada aidnya yang kembali ke ma. Gitu. Yap, gitu. Taruh, ini ada yang mau naik Ustaz. Jadi kalau yang tadi yang mausul ini Ustaz, yang majid 3. Aku rada ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak Ji. Waalaikumsalam. Mohon izin Ustaz baru gabung lagi. Oh iya, siapa sih? Ganti nama ya? Kemarin siapa?
Birome. Kan ini kalau untuk Viro, kok suara saya speakeran sih Kaji? Pak, Mantul itu harus off mic dulu itu. Bang Zinya harus off mic itu. Kita ada panas kita. itu kalau yang berarti ngambil yang istaf'ala ya Ustaz. Yang istaf'ala itu majid 3. Kalau majid 3 itu U-nya dua-duanya U ya Ustaz ya? Gini loh Bun. Gimana? Dalam kaidah majhul itu kan ada apa namanya huruf pertama sama huruf sebelum akhir. Ya, yang ini. Yang di dhammah itu huruf awal dan huruf hidup yang sebelum huruf akhir kalau memang ada. Seperti istighfaro. Istighfaro itu kan huruf akhirnya adalah huruf sebelum akhir adalah fa. Nah, sebelum itu selain huruf awalnya adalah i. Ada huruf hidup nggak ada, yaitu ta. Ya berarti taknya di domah juga. Dan sebentar, yang di doma itu huruf awal dan huruf hidup huruf hidup sebelum huruf akhir. Huruf hidup sebelum Huruf akhir. Nah, itu kan huruf hidupnya fi sebelum akhir mah. Ya Kak, iya, huruf hidup sebelum huruf sebelum akhir. Jadi piye? Huruf hidup sebelum huruf akhir. Dua sebelumnya. Jadi kan kasusnya kalau di mujarrad, kalau di fi'il thulathi mujarrad itu kan memang ada huruf awal. Setelah huruf awal baru huruf sebelum akhir. Nah, sedangkan di mazid nanti setelah huruf awal itu tidak langsung huruf sebelum akhir, tapi ada huruf lagi. Contohnya seperti apa namanya? Tafa'ala misalkan. Tafa'ala taknya huruf awal. A-nya huruf sebelum akhir. Ya kan? Sebelum huruf akhir, antara huruf sebelum akhir dan huruf awal itu masih ada huruf lagi. Nah, kasusnya kalau ada seperti itu bagaimana? Ya dilihat kalau memang ada huruf yang hidup, maka harus tetap diikutkan di dhammah seperti huruf awal. Berarti tufu. Contoh. Tafa'ala menjadi tufu'ila. Misalkan coba di situ. Itu kan tufu'ila, huruf sebelum akhirnya adalah i, ya kan? Huruf awalnya adalah ta. Nah, di antara itu ada huruf hidup lagi gitu loh. Oh, ini. Maka harus diikutkan sama di dhammah seperti huruf awal. Yang asalnya tafa'ala menjadi tufu'la. Atau contoh lagi tafa'ala misalkan. Tafa'ala. Di situ kan ada ta huruf awal. Ada ain huruf sebelum akhir. Di antaranya, di antara huruf awal dan huruf sebelum akhir itu ada huruf hidup lagi. Iya. Maka huruf yang hidup di antara keduanya itu harus juga diikutkan seperti yang awal di dhammah. Tafa'ala menjadi tufu'ila. Oh, Mbak, tufunya pakai wawu, Ustaz. Wawu, tufu'ila. Gitu. Contohnya lagi apa misalkan? Kalau memang di antara huruf awal dan huruf sebelum akhir itu ada huruf hidup. In fa'ala. Sebentar, itu kaidahnya apabila ada huruf hidup di antara huruf awal dan huruf sebelum akhir. Oh. Kalau tidak ada huruf hidup, ya maka tidak usah didhammah, hanya huruf awalnya saja yang didhammah. Misalkan af'ala. Misalkan af'ala. Ada hamzah
huruf pertama, ada ain huruf sebelum akhir. Di antaranya tidak ada huruf hidup. Maka ya tetap yang kaidahnya kembali ke asal, hanya huruf yang pertama huruf yang di dhammah. Af'ala menjadi muf'ila. Gitu kan. Jadi kapan huruf di antara huruf awal dan huruf sebelum akhir itu ikut di dhammah? Jawabannya ketika ada huruf yang hidup. Contoh misalkan lagi yang huruf hidup misalkan adalah infa'ala misalkan. Infa'ala. Ya. Infa'ala. Nggak kelihatan, Bun. Infa'ala huruf awal adalah hamzah. Huruf sebelum akhir adalah ain. Nah, di antara keduanya ada huruf hidup. Oh ini. Nah, maka huruf hidupnya harus ikut di dhammah juga. Oh. Kalau dimajhulkan menjadi infa'ala menjadi Unfu'ila. Bayi siapa ya? lagi. Biar paham lagi misalkan ifta'ala. Oh iya. Ifta'ala. Huruf awalnya hamzah di dhammah nanti ya. Huruf sebelum akhirnya ain di kasroh. Di antaranya ada huruf hidup apa tidak? Jawabannya ada, tak. Maka tak juga ikut di dhammah seperti huruf awal. Ifta'ala menjadi tu'ila. Udah bisa dimengerti? Ya. Tadi udah tafa'ala, ifa'ala. Kalau majid satu ada nggak? Fa'ala. Iya, fa'ala udah. Kalau if alam gimana Sad? Alang itu nggih? Coba. If Allah. Heeh. Allah. Berarti ini kan yang satu. Sebelum akhirnya kan la ini Sad. Kenapa? Ini kan if Allah. Tapi sebelum akhirnya kan la di sini Sad. Ya. Nggak ada. Oh ya udah sok. Gimana Sad? If Allah berarti kan ini kan asalnya kan If alala. If alala. if alala, iya if alala. Jadi Ya if alala berarti jadinya ulila. ulillah. Oh ini sebentar. Berarti inilah sebelum akhir kan ya, sebelum akhir. Sebelum akhir adalah lam pertama. Ya, ini huruf hidup. Huruf hidup antara Ini huruf hidup antara pertama dengan sebelum akhir huruf hidup. Walaupun di sini ada huruf mati, tetap kita cari huruf hidupnya ya. yang hidup aja, yang mati nggak usah dihitung, nggak usah dilihat. If Allah berarti menjadi Ulila. Loh, ya diidghamkan juga, Itu kan idgham.
Lamnya kan dijadikan satu itu. Iya, toh kan ada linya, Stad. Iya, if Allah kan, if Allah asalnya if alala. If alala. If alala. Ini kan asalnya nih. Asalnya, jadi asal kalau dimajhulkan menjadi ulila, diidghamkan menjadi uf'ula. Gebuyang, sisit. Itu coba lihat lagi, coba Sebentar. Ini kan asalnya ya. Ya. If alala, ngeten nggih, Stad? Terus kalau misalnya dia mazur berarti if ulila. Ulila. Terus jenengan Gak usah ditasdid, gak usah ditasdid. iya, salah. Sorry. Ulila. Jadi idgham kan, Bun. Kan itu diidgham kan. If Allah itu kan lamnya dijadikan satu, diidgham. Oh, jadi ini diidghamkan. Menjadi uf'ula. Jadi ulang ngeten. Uf'ula, Ngeten. seperti di Al-Qur'an seperti ujudutsa, ya kan ujudutsa. Ula. If alala dan berarti. Jadi ulilanya nggak ada, Stad. Ya kan sudah diidghamkan, Bun. Oh, diidghamkan. Dan nggak kelihatan dia maju, Ustad. Kalau pertamanya sukun gimana, Cak? Sebentar, Pak Ijam. Kalau pertamanya sukun, lam pertamanya sukun, lam pertamanya. Misalnya apa, Ustad? Ijam. Huruf tasdid itu kan pada dasarnya dua huruf. Huruf pertama biasanya sukun di ilmu tajwid betul. If al la gitu. Sehingga jadi if Allah. Gimana, Ustad? Di wajan berapa? Enggak, saya bukan dari wajan-wajan di Gini loh, tajwid. Bun, itu tadi itu idgham itu kan apabila ada dua huruf yang awal sukun maka harus digabung jadi satu. Gitu. Oh, kalau yang awal sukun maka yang sukunnya mana, Sad? Ya. Ya kan if Itu Allah if itu loh, al. Bun. Terus If la. Allah itu kan if lam sukun, lam hidup. Itu gitu. Itu bawahnya itu loh, if Allah itu kan disukun. If If al, lam yang pertama kan mati mestinya kalau ikut nah mati tasdid. itu. Nah, kan gitu mestinya. Dikira saya if alala, Ustad. Enggak, jadi if al la gitu. Oh. Jadi kalau ini berarti uf'ulila jadi uf'ula gitu. Ini arahannya kemana? Diidgham juga, Ustad. Ya iya dah, Bun, dibalikkan kalau memang dia harus diidgham ya diidgham, dibalikkan ke bentuk awalnya. Berarti yang majid udah tafa'ala ifta'ala tafa'ala. Kalau yang tafa'ala kita tadi udah belum, Sad? Yang mana? Yang udah ya tafa'ala Ya, udah Pak. ya. Pokoknya Ini pedomannya kayak gitu, Bun. Jadi mau pakai yang sulasi mazid yang manapun tetap pedomannya seperti itu. Oh ya, kalau didomahkan itu huruf Nah, awal. coba cari contoh aja sendiri terus dipraktekkan kayak kaidahnya. Ya. Coba langsung praktek karena the experience the best of teacher. Wih. Iya betul, Cak. Betul. Betul ya, Kang Ijam ya. Iya.
Coba praktek lagi Bun, buat contoh sendiri, cari contoh sendiri, nanti dipraktekkan majhulnya. Gitu. Ya. Misalkan ada ittaba'a misalkan. Di Al-Quran Paman banyak dapat ittaba'a. tatowa'a. Kalau man itu udah ada ini ya, tatowa'a berarti ya, Ustaz. Boleh nggak? Ya, itu kan berarti itu ya, Ustaz, fi'il mudhari ya, Ustaz. Mana lafat apa? Ini saya masih di ayat 1, masih di ayat itu. Masih di ayat tentang ini tuh kan. Paman tatowa'a, barang siapa yang dia itu mampu. Ini kah? Paman tatowa'a khairan wa huwa khairul lakum. Atau wa'a tafa'ala. Ya tafa'ala ini kan. Berarti kalau ini madi apa mudhari? Ya tafa'ala mah dia atau mudhari. Madi. Ya sudah. Tatowa'a. Iya madi, Sad. Ya sudah. Berarti kan asalnya tatowa'a. Tatawa'a ya itu asalnya tatawa'a. Terus tafa'ala. Terus dimajhulkan gimana? Ya. Allahu Akbar. Tatowa'a. Aman tatowa'a berarti tuwi'a, Ustaz. Salah ya? Ya tentu ya bener kan kaidahnya Iya, tadi bener kan ya. sudah dipraktekkan. Tuh. Huruf awal di dhamma, huruf sebelum akhir di kasro. Di antara itu huruf hidupnya di dhammah juga. Kita tahu wa'a berarti tahu ya tajannaba tujunniba. Ya. Itu jangan tutuk Apa? teh. Apa? Tutuk. Tutuk. Loh, ini bukannya majid, Ustaz. Tutuk wi'a. Jadi bukan Ini kan dari tutuk. sini kan tafa'ala, tatowa'a. Jadi tufu'ila, Ustaz. Nah, gitu ya. Ih, nah, bener nggak, Ustaz? bener nggak Cak Mat? Ya, aku mungkin dari jenengan kok. Tadi kayak kaidahnya kalau ada huruf hidup di antara huruf pertama sama huruf sebelum Nih, akhir, ini huruf maka juga ikut pertama. di dhamma. Ini kan sebelum akhir, itu loh Ustaz Izam, sebelum akhir. Nah, di antara ini tuh ada huruf hidup, yaitu to. Maka to yang ini, dan ini namanya huruf hidup. Huruf hidup ini didomahkan juga gitu loh Ustaz. Itu metodenya, tadi seperti itu tadi, kaidahnya. Fi'il madhi loh, ini bahasan fi'il madhi kan? Ya ini bahasan fi'il madhi, ini tatawa'an itu fi'il madhi apa bukan? Kok tanya lagi? Duduk. Aku yang mau deh. Soalnya Lah ada tatawwa'a ya fi'il madhi, kalau apa namanya fi'il mudhari mestinya jadinya tatawwa'u. iya. Asalnya tatawwa'u. Makasih Bu Nur Hayati, Masya Allah, ini hasil jarum. Gitu Ustaz, jadi saya tahunya ke berarti tutuwi'a gitu. Karena ini huruf hidup. Paham Pak Izam? Ustaz. Tadi tambahannya gini loh, Kang. Kaidah asalnya adalah dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Di dhammah huruf awalnya dan di kasrah huruf sebelum Huruf akhir. Itu standar di fi'il sulasi. Yang sulasi. Maksudnya apabila antara huruf awal dan huruf akhir, huruf sebelum akhir itu tidak ada huruf hidup. Apa?
Yang awal ya. Bentar, iklan dulu bentar. Sok. Kalau menurut saya, teh ya huruf awalnya di doma. Huruf tengah itu nggak masalah, yang penting sebelum akhir itu di kasroh. Ya, masalahnya ini sudah ketemunya di Majid itu loh, Ustaz. Di ini nih. Oh gitu ya. Nah, di Majid itu di ada teman tadi Kak apa itu bilang apa ya? Kalau di Miftah jilid 3 katanya nih kan asalnya istighfaro nih, istighfaro jadi ustugfiro. Kenapa u-nya ininya yang taknya di domah itu tadi diiniin sama Ustadz Heskil karena yang di doma itu huruf awal, terus jika ada huruf hidup sebelum huruf akhir maka dia di doma juga gitu loh Ustadz. Ini jadi gini, awal ini yang pertama Awalnya ini doma itu ya hamzah. awalnya doma ini huruf yang pertama ya. Apa Nah, sih? Apa tuh? Kelambu. Kelambunya habis dicuci nak. Ya, nanti dipasang lagi ya cuy ya. Ya, itu. Iya. Ustugfiro gitu loh Ustaz Ijam. Jadi ketika di sini dilihat ini. Ada di sebelum akhir tuh ada huruf hidup enggak gitu. Ada di antara ini tuh, di antara yang pertama dengan yang huruf akhir tuh ada huruf hidup enggak? Ada, ternyata ini kan huruf hidupnya tak ya istighfaro. Nah, tak yang ini didomahkan juga gitu loh, Ustaz. Jadi ustugfiro. Makanya tadi Bu Siti jangan mumet itu nikmat, Bu. Nah, kayak gini nih. Asalnya tafa'ala kan, Ustaz. Ini tafa'ala ini di Majid 2 ya, Majid 2 nih. Tafa'ala ya tafa'alu. Nah, tafa'ala ya tafa'alu itu kalau di sini kan di pertamanya itu kan di yang pertama huruf hidup kan, huruf hidupnya tak. Kemudian di sini huruf pertama kan tak. Kemudian yang terakhir kan ain di sini kan. Nah, sebelum ain itu ada fa di sini, Ustaz. Makanya di sini juga harus didomahkan gitu. Jadi tufu ila gitu, Ustaz. Tufu ila. Silakan Bu Siti. Nah, sekarang gini. Kalau misalnya yang ini kan ini huruf pertama ini alif, huruf terakhirnya itu ain ya. Sebentar Sad, belum. Nah, di antara sebelum akhir dan yang pertama ini ada huruf hidup tidak ada, ternyata ini adalah sukun kan, dimatikan. Maka dia menjadi uf'ila gitu. Yang ini enggak, yang sukun ini enggak pakai doma. iya. Ya, lagi ya, Ustaz. Tafa'ala. Yang huruf pertama ini ta, huruf sebelum akhir itu ain. Di antara ain dan ta itu adakah huruf hidup? Ternyata ada huruf hidup, yaitu fa. Maka fa ini didomahkan menjadi tufu'ila gitu loh, Ustaz. Yang alif menjadi wawu. Pak itu ada alifnya tuh, teh. Sebetulnya Yang mana? itu Yang ini. bukan tapak. Iya, karena ada doma, maka alifnya menjadi wawu, Ustaz. Nanti saya tanya lagi sama Tapak itu sebetulnya sukun itu alifnya tuh. tapi iya hidup, fa-nya kan hidup, Pak. Paknya hidup, tapi setelah pak ada alif kan sukun. Ya itu nggak masalah. Oh, nggak masalah. Kayaknya nanti saya tanya, nggak pede saya. Bu Siti gimana kabarnya? Nggak mumet kan, Bu? Ini saya juga baru ngerti. Gimana Bu Siti? Gak usah mumet, Bu. Nanti ada temennya. Ada temennya. Gimana, Bu? Ada pertanyaan? Oh, masih mumet. Menu nausika kislover sorobka ini ya, ini lagi belajar itu Kak, apa namanya tuh, fi'il madi. Kemudian kita cerita fi'il madi mazul yang ada di Majid. Seperti ini, istighfaro menjadi ustugfiro. Nah, ternyata ada kaidah kenapa taknya itu jadi doma. Ada kaidah
kalau huruf pertamanya huruf pertama sudah itu ada sebelum akhir, di antara ini itu ada huruf hidup, maka dia didomahkan begitu. Ini kayak gini kan Pak Izam? Ini Ya. kan sukun gitu. Ini kan sukun tapi tetap jadi gitu. Kalau Bapak kan mikirnya gini, ini kan sukun ya, bukannya ini gitu loh, bukannya apa hidup gitu. Ya, yang hidupnya fa. Ya, yang hidupnya Pak, maka yang hidup ini didomahkan begitu. Cari yang hidupnya aja. Jangan cari yang mati. Jangan cari yang mati. Gimana Bu Siti? Bu, Kalau Ustadz Ahmad. Ahmad ada sih, saya mau tanya apa ada hubungannya dengan hamzah itu kan ada hamzah koto, ada hamzah wasol. Hmm. Nah itu mungkin terkait juga mungkin tapinya ya. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Iya, Ca, itu tentang apa ada hubungannya itu untuk memajhulkan kalimat itu dengan hamzah koto. Dalam contoh yang mana? Misalnya wa astagfirullahal azim itu kan tidak Astaghfiru itu fi'il mudhari. Ini bahasannya kita bahasan fi'il madhi. Filmadi. bil media ya. Wa astagfiru itu bil Iya, mudhari. astaghfiru itu hamzanya hamzah mudhara'ah ya. Bukan hamzah wasol atau hamzah koto. Hamzah koto itu dalam contoh istaghfaro sama contoh yang itu akroma atau af'ala. Itu hamzah koto dan hamzah wasol. Kalau hamzah koto sama hamzah Itu wasol istaghfaro itu hamzah wasol, sedangkan di contoh af'ala itu hamzahnya hamzah koto. emang pengaruh? Enggak kan? Enggak. Enggak Ustaz Izam. Nggak ngaruh ya. Nggih. Harus sama aja. Karena ini kita sedang belajar per kata. Kalau udah hamzah wasol apa hamzah koto itu kan itu udah bersama. Bapak kan punya visi kesenangan, nggak mungkin dia buka-buka baru mau ngapa-ngapain kan ya. Bu, ngobrol sama siapa? Ya. Kalau Paham ya Ustaz Izam ya? Jadi kalau berarti yang majul itu lam sama fa'iluhu ya. ya lambil sama fa'iluhu. Kita dia sebutnya suka ada naibul fa'ilnya Pak. Jadi kalau misalnya apa tadi Ustaz Izam ini kan ada suku nih karena kita lihat yang ada huruf hidupnya gitu. Gak peduli di sebelahnya itu ada yang sukun gitu loh Ustaz. Yang cari hidupnya aja. Ada huruf hidup enggak? Ada ternyata, yaitu tak. Kalau huruf hidupnya tak itu maka dijadikan domah. Jadi ustugfiro gitu loh. Sama seperti yang di kalau ini kan nggak ada huruf hidupnya nih. Ini kan sukun mati ya. Maka jadi ila gitu. Nah, ini ada huruf hidupnya, maka huruf hidup ini Kembali ke itu aja teh, ke tatawu'u itu apa? Tutu apa? tuwi'a. Tutuwi'a. Gimana tuh Cak? Itu tutuwi'a tuh tutuwi'a atau tutuwi'a? Ya, kita kembalikan ke kaidah yang asal. Huruf pertama di dhammah, sebelum akhir di kasroh. Di antaranya kalau ada huruf hidup berarti di tatawwa'a, karena toknya itu di antara berarti ikut di dhammah menjadi tatawwa'a. Ya soalnya kadang-kadang orang lihat ini tuh kan huruf taknya ini huruf ini loh Ustaz, kayak huruf mudhoro'ah gitu. Iya. Nih makanya di sini ada sebutin nih Ustaz Pak Ustaz Mati.
fi'lun madin tuh tatawwa'a. Fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Berarti ini fi'il madi gitu loh. Berarti fi'il madi apa? Fi'il madi majid. Majid berapa? Gitu. Itu majid 2. Oke. Paham, Sad? Saya juga ada paham. Ya, yang benar tuh itu tat tu tuwi'a atau tu tawi'a itu. Eh, Coba saya dulu jawab, Sad. Ini huruf pertama nih, Sad. Ya, Ini huruf ya. pertama. Terus huruf terakhirnya kan ini sebelum akhir kan? Ini sebelum akhir kan? Ini sebelum akhir. Sebelum akhir itu dikasrohkan. Ya, betul. Yang pertama didomahkan, tapi di antara akhir dan domah itu adakah huruf hidup? Ternyata ada to. Maka toknya ini didomahkan jadi tutuwi'a. Ngeten, Ustaz. Itu, Ustaz. Oke. Ya, ada ya. Ini kan sebelum akhir nih, sebelum akhir. Berarti wawunya itu sebelum akhir. Nah, yang pertama ini huruf ta. Yang pertama. Nah, di antara sebelum akhir dengan ta ini adakah huruf hidup? Ternyata huruf hidupnya tuh ada. Ini yang awalnya dulu ya, saya cerita. Ini tatawwa'a. Tatawwa'a itu pertama itu adalah huruf ta. Terus yang pertama huruf ta, kemudian sebelum akhir apa? Wawu gitu. Nah, di antara wawu dan ta ini adakah huruf hidup? Ternyata ada huruf hidupnya to. Ketika ini, maka huruf hidupnya ini didomahkan juga jadi tutuwi'a gitu, Ustaz. Ya. Jadi Coba saya cari. masih ke itu masih ke Hamzah Foto. foto itu dia dibaca domah jika huruf ketiganya misalnya domah, dia dibaca kasroh kalau huruf ketiganya itu kasroh. Fotonya apa, Pak? Misalnya Itu yang dalam bahasan tajwid itu kah? iya betul, Cak, Itu betul. berlakunya di fi'il amar. Oh, di fil amar ya. Amar itu. Oh, di fil amar ya. Fi'il amar. Takfir kayak gitu, Ustaz. Karena istaghfir misalnya, istaghfir. Karena huruf ketiganya ta itu dibaca fathah berarti harus hamzanya harus i. Harus i ya gitu. Kecuali kalau yang ketiga misalkan uf'ul gitu, karena fa-nya yang ketiga itu harokatnya dhamma, maka hamzanya harus u, enggak boleh i gitu. Itu berlakunya di fi'il amar. Di fil amar ya. Uf'ul apa, Ustaz? Gitu loh, istaghfir itu hamzanya, misalkan wastaghfir itu kan hamzanya enggak ada harokatnya. Ya. Nah, kalau wawunya dibuang jadi Mau baca, istakbir itu. hamzanya itu i atau u. Itu harus istakbir ya. Ketiganya. Kalau ketiganya huruf ketiganya itu dhamma, maka hamzanya wajib dhamma. Sedangkan kalau selain dhamma maka wajib kasroh. Seperti Jadi karena wakur huruf gitu ya. ketiganya tak berharokat ha, maka hamzanya istaghfir. Ya. Hamzanya kasroh. Nah, Ya gitu ya. Kalau misalnya yang tadi yang domah itu gimana, Ustaz? misalkan uktulu yusufa awit rohuhu, Uktulu. yusufa awit Waktulu tadinya ya. Saja. yakhlu lakum wajhu abikum. Uktulu. Ya uktulu. Waktulu, Bun, pakai wawu. Enggak ada wawunya soalnya. Ada wawu. Jadi nanti dibacanya uktulu. Iya, sebentar ya, Ustaz. Ini. Kemudian ada tambah wawunya ya? Memang wawu, pakai wawu, iya.
Iya, Nggak ada maksudnya wawunya, Bun. Di Hah? Al-Qur'an nggak ada wawunya di Al-Qur'an. Nggak ada wawunya, Ustaz. Coba gitu aja. Oh iya 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 iya. Itu hamzanya di dhamma, kenapa di dhamma? Ya karena huruf ketiganya Lam dom itu ya doma. taknya itu loh, taknya itu kan. Oh iya ya tak. Yang ini, Ustaz. Ya, Mm-mm. yang ini. Yang ketiganya kan? Mm-mm. Kalau dhamma maka harus sama dhamma. Atau selanjutnya awit rohu, awit rohu, awit rohu, au itrahu. Atau wa'budu gitu ya saja. Wa'budu bisa. Wa'budu. Wa'budu. Nah, Alif belakangnya alif. nah itu jadi u'budu itu teh. Gitu. Mm-mm. Nah, itu berlakunya hanya di Fi'il fi'il amar ya. enggak hubungan majhul sama maklum. Bukan. Itu di apa namanya di gramatika di nahwu shorof juga memang ada. Hmm, Itu sebenarnya kalau dalam ilmu bahasa Arab itu karena kenapa hamzanya kalau dhammah tidak bisa di kasroh karena susahnya mengucapkan kasroh diikuti dhammah gitu. Alasannya seperti itu. Berarti i'budu itu orang Arab kesusahan. Seperti itu. cucuku Biar itu mau. diterapkan untuk baca Al-Quran biar nggak kerepotan karena biasanya kan hamzah wasol nggak ada harokatnya. Masya Allah, tabarakallah. Hatur nuhun, bagus tulisannya. Bu Nur Hayati sehat. Bentar sayang, bentar. Alhamdulillah. Gimana Bu? Ada pertanyaan? Apa itu tambahan? Monggo. Enggak sih. Cuma ini aja apa pembuahannya. Tadi pembuahan hamzah wasol itu kan lihat yang sedikit sisa belajar. Lihat daripada harokatnya huruf yang kedua atau ketiga. Kalau dia fathah atau kasroh maka hamzah wasol itu berharokat kasroh. Kalau di depannya atau yang ketiganya dia doma maka hamzah wasol dia doma. Tetapi lihat lagi ketika huruf itu menunjukkan kata kerja dia menggunakan doma. Tapi kalau huruf itu bukan kata kerja atau sebagai keterangan apa ya isim atau menunjukkan apa dia bukan selain kata kerja maka hamzah wasolnya itu walaupun di depannya dia domah maka hamzah wasol itu tetap dia berharokat kasroh seperti ibnu seperti itu gitu aja yang pernah saya pernah belajar gitu maksudnya. Itu dipanjangin. Itu hanya kepanjangan. Malah ribet. Enggak, Ustaz. Pokoknya intinya saja kalau di fi'il amar itu berlaku. Kalau selain itu tidak. Itu saja. Nah, kalau tidak berlaku itu kalau seperti ismo, ibnon, ismon, Iya, dan lain sebagainya itu. itu dia tidak berlaku di domahnya itu di awalnya itu dengan harokat domah gitu maksudnya. Gitu ya Ustaz ya. Boleh ditambahin nggak apa-apa? Makanya saya sebutkan tadi ke Kang Idam itu, kaidah itu hanya berlaku hanya di fi'il amar. Ya. Wasmun. Gitu ya Bu? Ya. Nah, kalau di fi'il amar itu baru berlaku yang domahnya itu di hamzah wasolnya berlaku dia domah juga ya, Pak Ustadz ya. Fi'il amar. Oh, Bun. Enggak, itu Ibu Nur Hayati nanya. Katanya itu apa Ustaz? Apa? Hamzah wasolnya domah itu berlakunya di fi'il amar seperti uf'ul seperti itu gitu ya. Pak Ustadz seperti yang tadi juga gitu ya. Tapi selainnya itu dia tidak berlaku ya. Hanya ada pengecualian aja. Udah jam 8 yuk, rungkan yuk. Ya, ya. Ibu hatur nuhun udah datang. Masya Allah tambahannya. Barakallahu fikum. Tadi jam hatur nuhun sudah menemani tadi Ustaz. Oh, sami-sami. Terus
Matur suwun sangat ngaturake sampai di akhir pembahasan. Sama-sama Ibu, ngapunten tadi saya udah naikin tapi Ibu belum naik padahal Saya juga maksudnya hari ini saya juga ada barengan jamnya, saya juga jam kan ngajar tajwid juga. Jadi Masya Allah. ya sambil apa saya juga masih jadi saya sambil belajar lagi, sambil ngaji sambil belajar gitu. Jamnya barengan saya juga bingung. Iya, alhamdulillah iya. Sama-sama Ya, belajar. nuhun Teh Nurma. Insya Allah. Makasih semuanya, barakallahu fikum. Ini sudah sampai jam 8, kita rukat, kita tutup dengan doa. Ustaz, makasih. Cak Mat, matusun katanya saat. Ih, saya turunin. Nah, wah, Pak Ustadz dicampur, Gi. Bu Nurma, matusun sangat, Bu. Terima kasih. Saya turunkan ya. Jazakumullah khairan jaza. Ya, terima kasih semuanya. Saya ucapkan kehadirannya sangat bermanfaat. Ini udah jam 8. Saya tutup dengan doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Terima kasih Ibu, saya terima kasih kembali. Jazakumullah khairan jaza. Saya tutup ya. Saya sudah salam tadi.